Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Senin 9 Juni 2025, waktu berjalan terus. Hari ini sudah di minggu kedua, di hari Senin. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan waktu kita untuk berjumpa dengan Yesus. Kita lapar hauskan firman Tuhan. Kita lapar haus untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Saya sebentar membaca firman Tuhan berurutan. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 1 sampai 11. Kemarin kita sudah baca 2 Tawarikh pasal 5. Sekarang 2 Tawarikh pasal 6. Yaitu, sekarang aku telah mendirikan rumah kediamanmu bagimu Tuhan. Doa Raja Salomo, komitmen Raja Salomo. Demikian menjadi komitmen kita bersama, supaya kita mari mendirikan rumah kediaman bagi Tuhan. Untuk kita Tuhan, tempatkan Tuhan agar menetap bersama kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku, amin, haleluya. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 27 yang keempat demikian firman Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Aku mau cinta Yesus dan taat bersama firman-Nya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Aku mau selalu dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Aku mau taat kepada firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Pagi ini kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, doa Raja Daud menjadi kerinduan kita bersama. Mazmur 27 ayat yang keempat menjadi komitmen kita dan kerinduan kita. Kita bicara sama Tuhan demikian. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Mari kita mau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, tidak ada pribadi lain. Dia satu-satunya juru selamat kita, Bapa kita, sentral hidup kita. Di atas segala-galanya hanya kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala galanya. Sungguh saya tidak pernah bosan katakan Yesus yang terutama. He is very very excellent, perfect, ya, sempurna. Tuhan itu luar biasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita rindu selalu bersekutu dengan Tuhan, hubungan akrab dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ada 7 janji Tuhan. Saudara, kalau sudah dekat dengan manusia, manusia bisa kecewakan kita. Tapi dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Dahsyat kalau bersama Tuhan. Bukti nyata Bapak Ibu bersama saya. Sampai detik ini kita dipelihara sama Tuhan. Sejak saya jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit, saudara. Sampai sekarang tidak pernah sakit puluhan tahun. Ya. Saudara dengar firman Tuhan saya nih. Sudah berjalan 4 tahun lebih, 4 tahun setengah. Mana pernah dengar saya sakit? Paling cuma batuk itu keselak-keselak saya itu. Tapi Tuhan selalu menyembuhkan. Hari ini saya tidak pernah batuk saya. Puji nama Tuhan. Tuhan pelihara. Ya. Asal kita mau dekat bersandar kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan itu dahsyat, sudah. Tuhan yang kita cintai luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 6 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam di dalam kekelaman, saudara. Tuhan mau supaya senantiasa kita hidup di dalam terang Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kelam dosa, kegelapan. Tuhan panggil kita orang dulu masuk di dalam kegelapan. Supaya Tuhan mau supaya kita di dalam terang Tuhan, saudara ya. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediamanmu bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Mari komitmen kita. Kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kita mendirikan rumah kediaman Tuhan. Seperti doa tadi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar ku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mari tempat kediaman kita siapkan hatiku untuk Tuhan Yesus. Ku buka hatiku Tuhan untuk Tuhan Yesus. Kita nomor satu Yesus, nomor satu Yesus, nomor satu. Pokoknya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri menghormati Tuhan. Ya, berdiri, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Wah, semua apa yang Tuhan janjikan iya dan amin. Ya, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediamanmu namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tidak ada yang dipilih kecuali saudara dan saya. Raja selalu mau dipilih, itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dipanggil dan dipilih menjadi milik Tuhan. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 16, bahwa bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhanlah yang sudah memilih kita. Tuhan yang sudah menetapkan kita supaya kita pergi ke tempat menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Mari 5 poin ini kita bawa, kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan, bukan kita.
Dan supaya kita, dan kedua, Tuhan sudah tetapkan kita menjadi hak waris kerajaan surga. Dan ketiga, supaya kita action, kita pergi. Yang keempat, menghasilkan buah dalam Yohanes 15 ayat 16. Dan bicara buahmu tetap bicara kesetiaan, konsistensi. Ya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Dan kita sudah dipilih. Banyak orang-orang yang keraskan hati tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Tapi Bapak Ibu bersama saya masuk dalam bilangan pilihan umat kesayangan Tuhan. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Amin. Yerusalem dipilih sama Tuhan. Yerusalem artinya the city of peace. Mari kita ciptakan selalu hubungan damai dengan Tuhan. Damai dengan sama. Jangan pernah ribut-ribut. Kalau ribut segera damai. Ya, tidak boleh dendam, dengki, benci, sakit hati, cemburu yang ngawur-ngawur. Singkirkan itu dalam nama Yesus. Tapi biarlah hati kita diisi dengan firman Tuhan. Seperti Yerusalem ada kedamaian. Ya. Terus ayat ke-7. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel. Berfirman Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku. Dan maksudmu itu memanglah baik. Menjadi kerinduan kita. Supaya senantiasa kita membangun hubungan sehat, akrab dengan Tuhan. Ayat 9, hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dia yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan pilih Salomo karena Daud itu penuh dengan dosa. Tuhan tidak berkenan, saudara. Salomo masih betul fresh, ya. Jadi dia dipilih sama Tuhan menjadi raja untuk bangsa Israel. Tuhan tidak mau kita simpen dosa. Mari kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, ya. Terus ayat yang ke-10, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirman Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Ayat 11 yang terakhir, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Amin. Ini komitmen Raja Salomo. Dia mendirikan rumah Tuhan, ditempatkan di tanah tabut yang memuat perjanjian Tuhan yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Komitmen dengan kehidupan kita, mari kita komit dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah bosan berkata ini karena Tuhan mau supaya Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Biar kau jadikan Tuhan rumah kehidupan kita, rumah doa Tuhan. Hati melekat dengan Tuhan. Di situ ada janji Tuhan. Mari saya tutup di dalam Mazmur 91, saudara. Supaya hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau melekat dengan Tuhan ada 7 janji Tuhan. Kita jadikan Yesus di atas segala kalanya. Kita membangun rumah untuk Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Coba saudara. Mazmur 91 14 sampai 16. Ada 7 janji Tuhan kalau hati kita melekat dengan Tuhan. Sungguh hati yang melekat kepadaku. Yang pertama, janji Tuhan. Aku akan meluputkannya. Coba, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, selalu membuat persekutuan dengan Tuhan, rumah kediaman Tuhan itu menetap selama-lamanya dalam kehidupan kita. Maka janji Tuhan yang pertama, kita akan diluputkan dari segala macam bencana, diluputkan dari segala macam bentuk virus-virus, TBC lagi saya dengar itu lagi rame. Ya, ada virus TBC, kita disingkirkan segala macam virus. Disingkir dari segala balas sampar penyakit menular. Apapun Tuhan luputkan dari segala mara bahaya. Itu yang pertama. Dan kedua, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mari Tuhan kan bentengi di pagar kita dengan pagar ilahi. Dan kita mengenal nama Yesus. Kita mengenal Yesus pribadi. Seperti dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Aku mengenal dia. Mengenal Yesus bukan sekedar nama. Tapi secara pribadi. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab janji Tuhan yang keempat. Ya, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Ada penyertaan Tuhan. Luar biasa. Di dalam kelima ada penyertaan Tuhan. Terus berikutnya aku akan meluputkannya, memuliakannya dengan panjang umur. Akan kukenyang dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Ada panjang umur dan keselamatan. Ada 7 semua, saudara. Ya, baca saudara dalam Mazmur 91, 14, 16. Asal kita melekat dengan Tuhan. Tuhan akan apa? Meluputkan kita dari segala mara bahaya. Yang kedua, dia akan benteng kita. Yang ketiga, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dan yang keempat, Tuhan akan menyertai kita. Ya. Yang kelima, Tuhan akan memuliakan kita. Dimuliakan. Yang keenam, Tuhan akan berikan panjang umur.
Yang ketujuh, Tuhan akan berikan keselamatan buat kita. Mari kita mau melekat dengan Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan. Apapun aktivitas Bapak Ibu sebelum bekerja, berdoa dulu. Suami istri, anak-anak semua, anak yang belum bersekolah atau mau ke sekolah, berdoa dulu. Apapun aktivitas, ya selalu pokoknya Yesus. Mau makan berdoa, setelah makan jangan lupa saudara, tetap berdoa. Saya selalu begitu, mau makan Tuhan, kuduskan kami, terima kasih Tuhan, itu berkat Tuhan. Setelah saya makan kenyang, berdoa juga, buktikan bahwa kita anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan sebagai rumah doa kita. Jadikan hati kita rumah doa Tuhan. Tuhan akan menetap bersama kita selama-lamanya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, sujud menyembahmu Bapa. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Seluruh Bapak Ibu beraktivitas apapun, Yesus yang terutama, banyak berdoa, berjaga dan berdoa. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.